Aduh, capek. Capek habis ngapain Om Yohanes? Habis main bola basket Tante. Aduh. Aku habis main bulu tangkis. Aduh. Berapa lama main? Habis main 1 jam Tante. Aku 30 menit udah capek. Saatnya Okis loh. Oke, saya siap Tante. Nggak capek? Enggak, saya siap. Tante Sesa juga nggak capek. Kita nggak boleh capek memuji Tuhan. Benar. Tuhan nggak pernah capek loh. Betul Tante. Menyertai kita, memberkati kita. Yuk adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Tunggu sebentar ya, Tante Sesa taruh raket Tante Sesa dulu ya. Hup. Sudah. Yuk kita berdoa, Om Yohanes, berdoa Om Yohanes. Sebelum kita mulai adik-adik kita lipat tangannya ya. Bapak yang baik, Bapak dalam sorga, pada pagi hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah sekolah minggu Tuhan. Berkati kami Tuhan di tempat ini Tuhan dan di rumah dan di luar kota Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri ya. Yuk kita mau memuji Tuhan. Gak boleh capek. Terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Tinggikan ya, sebab Tuhan begitu sayang kepada kita. Tuhan Yesus begitu mencintai kita semua. Kuasanya besar, Amin. Kuasanya hebat. Tidak ada satupun loh di dunia ini yang seperti kuasanya Tuhan. Iya. Yuk kita mau melompat buat Tuhan. Haleluya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk dipahami. Hanya kuasanya bagiku, Cintanya besar, kasihnya lebat, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kuasanya lebat, kuasanya besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Terlalu besar terus dipahami, besar cintanya bagiku, sangat
kasih-Nya lebat, kuasa-Nya besar bagiku. Cintanya besar, kuasa-Nya lebat, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Haleluya. Terlalu besar untuk dipahami, Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk dipahami. hebat kuasanya Bagiku, cintanya besar, kasih-Nya lebat, kuasa-Nya besar bagiku. Cintanya besar, kuasa-Nya lebat, Dia maha besar bagiku. Cintanya besar, kasih-Nya lebat, Dia maha besar bagiku. Cintanya besar, kasih-Nya lebat, kuasanya besar bagiku. Dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui Sekali lagi ya. segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Haleluya. 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 Adik-adik, Tuhan gitu, begitu cinta sama kita. Betul, Tante. Oleh sebab itu, kita harus terus memiliki Amin. kerinduan untuk mengenal Amin. Tuhan kita. Untuk kita mau, apa sih yang Tuhan mau kerjakan Amin. dalam hidup kita ini. Yuk kita siapkan hati kita untuk Amin. mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Tuhan ada bersama dengan adik-adik, dimanapun adik-adik berada. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Haleluya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu
katakan yuk. Kita katakan, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi. Sekali lagi ya adik-adik katakan, Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Haleluya, Terima kasih. haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Amin. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Amin. Tuhan. Pujian kami menjadi persembahan yang Amin. indah di hadapan Tuhan. Amin. Dan kami teramat yakin Tuhan akan memberkati kami Amin. semua dimanapun kami berada. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin, Tuhan. Berbicaralah melalui guru-guru kami. Urapan-Mu, Amin. hikmat-Mu ada atas guru-guru kami. Amin. Dan firman-Mu menjadi hidup dalam kehidupan kami. Tolong kami, mampukan kami menjadi anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan duduk manis. Kami akan fokus mendengarkan firman Amin, Tuhan. Tuhan. Kami siap dan kami mau menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Tante Gaby percaya adik-adik di rumah baik, sehat, yang pasti diberkati selalu oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi boleh memuji, memuliakan, dan kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, sebelum Tante Gaby cerita firman Tuhan, Tante Gaby mau tanya dulu nih sama adik-adik di rumah. Kira-kira siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo diingat-ingat lagi adik-adik. Siapa yang masih ingat? Ya, adik-adik di rumah pinter-pinter. Betul sekali. Minggu kemarin kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang persembahan seorang janda yang miskin. Ayat hafalannya terdapat di dalam Matius 10 ayat yang ke-8. Bunyinya, Matius pasal 10 ayat 8b. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 8. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 8. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 8. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 11 ayat 8. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. 10 ayat 8.
kamu telah beroleh dengan Tuhan. Karena itu, puji Tuhan. Adik-adik mungkin belum memiliki uang yang banyak. Adik-adik belum memiliki harta yang banyak. Tapi adik-adik bisa pakai tangan adik-adik, mulut adik-adik, kaki adik-adik untuk menjadi persembahan yang baik kepada Tuhan. Dengan cara apa sih Tante? Dengan cara adik-adik bisa pakai untuk memuji Tuhan, untuk menari buat Tuhan, kakinya untuk melompat buat Tuhan. Nah, puji Tuhan. Hari ini kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan mata adik-adik. Yang pasti siapkan Alkitabnya ya. Kita mau buka Alkitab kita. Kalau adik-adik di rumah belum bisa baca, nanti minta tolong sama mama papanya ya. Oke, minggu ini Tante Gaby mau cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Ceritanya ada di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai 37. Tante Gaby ulang ya. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai 37. Puji Tuhan. Suatu hari ada seorang Yahudi yang sedang berjalan keliling dari Yerusalem ke Yeriko. Namun tiba-tiba ia dicegat oleh sekelompok perampok. Wah, ada orang lewat, kata perampoknya. Ayo kita cegat, kita rampas apa yang dia punya. Lalu para perampok itu menghajar orang Yahudi tersebut. Dihajar orang Yahudi itu adik-adik. Lalu akhirnya perampok-perampok itu mengambil pakaiannya orang Yahudi itu. Lalu pergi meninggalkan orang Yahudi itu. Meninggalkan dengan sudah tidak berdaya lagi. Dengan keadaan hampir mati, sudah setengah mati. Lalu kata orang Yahudi itu, tolong aku. Cukup, tolong aku, tolong. Wah, orang Yahudi ini sudah merasa kesakitan. Dia sudah merasa tidak berdaya lagi. Nah, selang beberapa waktu ada seorang imam yang jalan melalui orang itu adik-adik. Ketika ia melihat orang Yahudi itu, adik-adik tahu ia hanya melewatinya saja dari seberang jalan. Kata orang itu, ada apa itu? Apa ada orang mati di sana? Ada apa ya? Lebih baik aku lewat sini aja, aku gak usah ke sana. Wah, seorang imam itu hanya melewatinya saja adik-adik. Nah, selang beberapa waktu kemudian, lewatlah seorang Lewi, datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia juga hanya melewatinya saja adik-adik. Dia tidak menolongnya. Dia hanya melewatinya dari seberang jalan. Wah, nah adik-adik tahu selang beberapa waktu lagi setelah seorang imam berjalan melewati itu, terus seorang Lewi juga berjalan melewati orang itu. Nah, kemudian seorang Samaria yang adalah musuh orang Yahudi datang dan melewati jalan itu. Adik-adik tahu apa yang ia lakukan? Ketika ia melihat orang Yahudi itu, dia merasa kasihan. Orang Samaria ini merasa kasihan dan tergeraklah hatinya untuk membantu orang Yahudi itu. Katanya, ya ampun, ada apa? Ada apa? Terjadi apa dengan kamu? Saya harap kamu baik-baik saja ya, saya harap kamu masih hidup. Wah, orang Samaria ini ternyata mau menolong orang Yahudi ini adik-adik. Kemudian akhirnya ia menolong orang Yahudi ini. Dia membalut lukanya, dia membersihkan, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Sehingga orang Yahudi ini
dibantu oleh orang Samaria. Kemudian setelah ia membersihkan lukanya, setelah ia membalut lukanya, ia menaikkan orang itu ke atas keledai yang ditungganginya. Lalu ia membawanya kepada sebuah penginapan dan merawatnya di sana. Akhirnya orang itu pun dapat beristirahat di penginapan untuk hari itu. Lalu keesokan harinya orang Samaria yang baik hati itu membawa uang 2 dinar dan menyerahkannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, tolong rawat dia ya, tolong rawat dia. Nanti saya akan menggantikan biaya perawatan setelah saya kembali. Nah, kita lihat bersama adik-adik betapa baiknya orang Samaria ini. Namun sebelumnya Tante Gaby mau tanya sama adik-adik yang di rumah. Kira-kira menurut adik-adik yang di rumah, antara ketiga orang yang lewat tadi, menurut adik-adik mana yang menurut adik-adik mempunyai hati yang baik, mempunyai hati yang berbelas kasihan? Yang pertama, apakah seorang imam? Yang kedua, apakah seorang Lewi? Atau yang ketiga, apakah seorang Samaria? Menurut adik-adik di antara ketiga orang ini, siapakah yang memiliki hati yang baik? Ya, betul sekali adik-adik. Yang memiliki hati yang berbelas kasihan yaitu orang Samaria. Nah, walaupun orang Yahudi dan orang Samaria itu bisa dikatakan tidak berteman. Nah, tapi adik-adik perlu tahu hal itu tidak menghalangi orang Samaria ini untuk berbuat baik. Hal itu tidak menghalangi orang Samaria ini untuk menaruh belas kasihan kepada orang Yahudi itu adik-adik. Nah, orang Yahudi itu dilihat sudah tidak berdaya, sudah lemas, sudah banyak luka-luka di tubuhnya. Tetapi karena orang Samaria ini mempunyai hati yang baik, mempunyai belas kasihan kepada orang Yahudi ini, sehingga orang Samaria ini mau menolongnya, mau membantunya, bahkan dia mau merawatnya hingga orang Yahudi ini sembuh. Nah, yang perlu adik-adik tahu, begitu juga dengan Tuhan kita adik-adik. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Sangat mengasihi adik-adik di rumah, sangat mengasihi papa mama, sangat mengasihi Tante Gaby. Tuhan Yesus Allah yang penuh dengan kasih. Dia mau menolong kita semua di saat adik-adik susah, di saat adik-adik sakit, di saat adik-adik mungkin sudah merasa tidak mampu lagi. Tuhan Yesus dia sanggup menolong kita karena Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh dengan kasih. Nah, pagi ini kita juga mau belajar bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau memiliki kasih sama seperti Tuhan. Kita mau mengasihi sesama kita. Kita mau menolong sesama kita. Mungkin kakak kita mengalami susah. Kita tanya, "Kak, apa yang bisa aku bantu?" Atau mama papa kita sedang mengalami susah. Kita doakan adik-adik. Kita tolong, kita bantu. Apa yang kita bisa buat untuk orang lain, kita lakukan. Karena di dalam hidup kita ada kasih sama seperti Allah. Puji Tuhan. Nah, hari ini ayat hafalan kita terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-31. Tante Gaby ulang ya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-31. Bunyinya, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tante Gaby ulang. Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-31 bunyinya, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Puji Tuhan. Nah, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mengasihi sesama kita mau menolong sesama kita. Seperti Tuhan Yesus juga telah mengasihi kita, begitupun
kita juga mau mengasihi sesama kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berbuah, bahkan adik-adik di rumah boleh melakukan firman Tuhan. Oke, sekarang simpan Alkitabnya, simpan catatannya, kita sama-sama mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami sudah dengar itu boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, untuk kami juga boleh mengasihi sesama kami. Untuk kami juga boleh menolong sesama kami Tuhan. Seperti Engkau telah mengasihi kami, seperti Engkau telah menolong kami, begitupun kami mau mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berikan kami kesehatan, kekuatan selalu, agar dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi doa, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dah.